Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengumandangkan iqamah mendirikan salat zuhur berjamaah, kita melaksanakan tausiah. Biasanya di setiap Senin zuhur ini hadir bersama kita Mufti Kota Pekanbaru, Ustadz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Tapi karena beliau tidak bisa hadir, karena mungkin kesibukan akhir-akhir ini, karena besok itu mungkin pendaftaran ya, jadi beliau berhalangan, maka kita isi secara singkat tausiah kita di zuhur ini. Bapak Ibu sekalian, ada satu penggal ayat dalam Al-Quran. Penggalan ayat ini membahas topik tentang HKI, hukum keluarga Islam, hukum keluarga Islam. Di surah An-Nisa ayat 11. Penggalan ayat itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Terjemahan ayat, abaukum, kedua orang tua kandungmu, wa abnaukum, dan anak-anak kandungmu, la tadruna, kamu tidak akan bisa tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'ah, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan kamu secara manfaat. Ayat ini menjelaskan apabila ada seseorang yang masih punya ayah ibu, jadi ke atasnya masih punya ayah ibu kandung, kemudian orang ini ke bawahnya sudah punya anak-anak kandung. Ini hebat nih Pak, ini lagi nikmat-nikmatnya nih, sudah punya anak dan ayah ibu kandungnya masih hidup. Maka kata Al-Quran, bila dibandingkan antara ayah ibu kandungmu dan anak-anak kandungmu, kamu tidak akan bisa tahu siapa di antara mereka yang dekat denganmu. Jadi kalau ditanya kepada seseorang, Pak, Bapak masih punya ayah ibu? Masih. Bapak sudah punya anak-anak? Sudah. Kalau saya tanya sama bapak, mana bapak yang lebih dekat? Ke ayah ibu atau ke anak? Kita tidak akan bisa jawab. Karena kedua orang tua dan anak-anak itu tak bisa kita bedakan antara sayang dan perhatian kita kepada mereka. Tapi kalau ditanya oleh seseorang, Pak, mana bapak lebih dekat? Ke ayah ibu atau ke istri? Itu bisa jawab. Itu bisa dijawab. Jadi kalau tanya, mana bapak lebih sayang, ke ayah ibu atau ke istri, itu bisa jawab. Walaupun ada sebagian orang terkait dengan istri ini luar biasa dia. Kalau ada orang-orang duduk-duduk di kafe, katakanlah di Arifin Ahmad dia banyak kafe, sedang duduk-duduk dengan kawan, kopi sudah terpesan ya, kopi sudah terpesan, makanan sudah dipesan, tiba-tiba datang telepon, halo. Begitu datang telepon, tutup selesai, langsung pulang Pak. Itu siapa yang nelpon tuh? Siapa yang nelpon tuh? Jangan ngaku-ngaku betul lah, itu istrinya yang nelpon. Tapi kalau ya Bu, nanti Bu ba'da asar. Kalau orang tuanya nelpon bisa katanya ba'da asar. Nah sekarang kita balik ini, kita kembali ke topik. Waktu kita pendek nih. Karena ayah ibu kandung dengan anak-anak kandung tidak tahu kalian siapa yang lebih dekat, kata Allah, maka tidak boleh ada seseorang yang hanya tenggelam dan sibuk mengurus anak-anaknya saja,
tapi lupa mengurus orang tua. Ada nggak orang macam itu, Pak? Ini jahat betul nih. Jahat betul ini. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang masih punya ayah ibu dan kita sudah punya anak, letakkan kedua itu secara bersamaan. Nah, kenapa seorang ayah wajib menafkahi anak? Saya ulangi, kenapa kita orang tua wajib menafkahi anak? Jawabannya nasab. Jadi dasar kita wajib menafkahi anak-anak kandung kita karena nasab. Maka sebaliknya juga apabila ada seseorang yang memiliki ayah ibu kandung dan ayah ibu kandungnya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, maka seorang anak wajib menafkahi ayah ibunya bila ayah ibunya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri berdasarkan kemampuan anak. Apa dasarnya? Nasab. Maka kalau ada seorang istri punya suami, suaminya itu masih punya ayah ibu, maka doronglah suaminya itu untuk menafkahi ayah ibunya bila ayah ibunya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Umpamanya, "Bang," kata istrinya, "kemana abang? Abang ini hari Sabtu loh bang, hari Ahad besok ayah ibu itu belanja ke pasar, sudah abang kasih belanja minggu ini," kata istri ke suaminya. Itu untuk menceritakan mertuanya. Istrinya mengatakan, belum lagi kata suaminya. "Cepatlah bang ke rumah ayah ibu, kasih belanja cepat." "Berapa abang kasih belanja ayah ibu?" 500.000 dek. "Nggak cukup tuh bang, 500.000 tuh sedikit tuh. Ini adik tambah 250.000. Lei ado istri macam tuh. Nah ini serius nih. Kalau ada istri macam tuh Pak, alhamdulillah. Tapi saya tengok bapak-bapak ini penuh tekanan saya tengoknya. Atau sebaliknya, berapa abang kasih ayah ibu belanja? 750.000. Banyak tuh bang. Ayah ibu tuh sudah banyak pantangnya, kurangi dikit-dikit kurangi. Nah lanjut kita. Nah ini kaji ini serius Pak ya. Ini bapak-bapak mendengar apa enggak nih? Mendengar ya, ini serius nih. Nah, kita balik lagi ke kaji kita. Abaukum, dia pendek penggalannya tapi tajam pemahamannya. Jadi ayah ibu kandungmu dan anak-anak kandungmu kamu tidak tahu siapa yang lebih dekat. Sehingga akibat nasab tadi kita wajib menafkahi. Akibat nasab tadi saling mewarisi. Jadi kalau ada seseorang wafat, yang wafat ini ada mayit wafat. Tentu mayit wafat ya. Ini untuk mengokohkan supaya lebih jelas. Ada mayit wafat. Mayit ini memiliki ayah ibu kandung. Mayit ini memiliki anak. Mayit ini memiliki satu orang istri. Kalau mayit ini wafat, siapa yang memegang asetnya? Istri. Siapa yang memegang BPKB-nya? Istri. Siapa yang megang surat tanah? Istri. Siapa yang megang rekening banknya? Siapa yang megang STNK-nya? Istri. Ya apa tidak? Istri itu semuanya. Iya aja lah Pak. Jangan benda indah boleh iya aja lah. Sekarang ingat Pak. Hati-hati ya. Ini dalam rumah tangga muslim tidak terjadi. Begitu mayit wafat, dalam HKI, Kajian Hukum Keluarga Islam, kalau kami di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, itu ada namanya prodi yang khusus namanya HKI, Hukum Keluarga Islam. Ayah kandung mayit itu jadi ahli waris. Ketika mayit ini wafat meninggalkan aset, sudah dipisahkan harta bersama, sudah dibayar hutang-hutang, sudah dilunasi wasiat dan segala macam, maka teridentifikasilah harta mayit itu 1,2 M. 1,2 M itu mungkin bentuknya liquid Pak, beku, mungkin mobil, mungkin tanah. Tapi sudah terincikan memang harta mayit ini 1,2 M. Ingat ya, apabila mayit wafat meninggalkan harta itu mesti dibagi. Ternyata berapa harta yang ditinggalkan mayit? 1,2 M. Berapa bagian ayah dan ibu kandung mayit?
1/6 untuk ayah kandung, 1/6 untuk ibu kandung. Berapa 1/6 dari 1,2 M? Ayah ibu kandung dapat 20 juta, ayah dapat 20 juta, ibu dapat 200 juta. Suka tidak suka. Kenapa? Karena apabila mayit wafat, antara ayah ibu kandung mayit dengan anak kandung mayit semuanya dekat. Maka sedianya seorang istri, begitulah setahun wafat suaminya, ya kan? Kemudian sudah dilunasi utang segala macam, diidentifikasi, ternyata harta mayit 1,2 M. Berapa jatah ayah kandung mayit? Berarti mertua dia. Berapa jatah ibu kandung mayit? Berarti mertua perempuan 200 juta. Datanglah ia ke rumah orang tua kandung, mertuanya. Bu, ya, iya sayang, apa kabar kamu nak? Apa kabar cucu-cucu ayah? Kan begitu. Karena yang datang ini kan janda nih, menantu yang sudah wafat suaminya. Ya bu, setelah saya hitung-hitung ketika abang sudah wafat, kan sudah setahun nih abang wafat. Setelah saya hitung-hitung, kami pisahkan harta bersama, adalah harta abang 1,2 M. Dari 1,2 M itu ya bu, jatah ayah 1/6, jatah ibu 1/6. Nih 200 juta dalam plastik hitam. Disoronglah. Nih untuk ayah 200 juta, ini untuk ibu 200 juta. Ada enggak menantu macam tuh? Itu jelas loh Pak. Jadi hati-hati wahai seorang janda, apapun keadaanmu, ayah kandung mayit, ibu kandung mayit itu jadi ahli waris. Kalau kau tidak serahkan ke ayah ibu kandung mayit, maka kau mengambil bagian orang lain. Sedikit atau banyak ada bagian untuk mereka. Nah, persoalan yang terjadi dalam rumah tangga muslim adalah kakek dan nenek ini tidak mempersoalkan itu karena ada cucu yang yatim. Betul apa tidak? Si kakek nenek diam-diam saja, si menantu diam-diam saja. Tidak boleh, harus dijelaskan. Itu harus Pak. Nah, oleh karena itu, demikian juga sebaliknya. Wahai bapak-bapak, kalau seorang istri wafat, akan begitu juga sebaliknya. Maka ayah ibu kandung mayit ini juga menjadi ahli waris. Kenapa dipisahkan langsung ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6? Kenapa dipisahkan? Kenapa tidak disebut orang tua mayit dapat 400 juta? Kenapa dipisahkan? Ayah kandung dapat 200, ibu kandung dapat 200. Dasarnya adalah boleh jadi saat mayit ini wafat, ayah ibunya tidak suami istri lagi, bercerai. Yang ayahnya sudah beda istrinya, yang ibunya sudah beda suaminya. Ada enggak orang macam itu Pak? Ada, maka langsung dipisahkan. Dan alhamdulillah kalau mereka masih suami istri. Kembali kita ke penggalan ayat. Abaukum, kedua orang tua kandungmu, wa abnaukum, dan anak-anak kandungmu, la tadaruna, kalian tidak akan bisa tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan kalian. Jadi hati-hati. Al-Quran katakan, kalau ditanya kepada kita, mana kalian yang lebih dekat, ke ayah ibumu atau ke anak-anakmu, kita tidak bisa jawab. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang masih punya ayah ibu kandung, bersyukurlah. Saya tengok dalam ini banyak yang sudah yatim piatu. Ya kan? Maka antara anak dengan orang tua ini tidak bisa dipisahkan. Maka ada orang Pak, na'udzubillah ini, asik urus anak saja, asik urus istri saja, lupa dia mengurus ayah ibu kandung. Ada anak orang macam tuh? Coba angkat tangannya macam itu, angkat tangan. Ini tidak benar ini. Ya kan? Dan ada pula orang, tapi biasanya kalau sebaliknya jarang terjadi. Ada orang yang asik mengurus ayah ibu saja, lupa anak. Ini jarang nih. Jarang nih. Bahkan mungkin kalau ada seorang ibu sakit,
kemudian dijaga oleh anaknya di rumah sakit sudah 3 hari. Biasanya kata ibu yang sakit, nak pulanglah sayang. Mama ndak apa-apa nak, mama di sini banyak yang jaganya. Pulanglah kamu karena anak-anakmu butuh kamu. Betul apa tidak? Itulah hebatnya orang tua. Ini ayat mesti jadi perhatian bagi kita. Penggalan ayat di surah An-Nisa ayat 11 disebut oleh Allah ketika membagi skema pembagian warisan dalam HKI hukum keluarga Islam. Demikian, sebenarnya ini akan penuh dengan tanya jawab, tapi dalam aturan Masjid Ar-Rahman tidak ada tanya jawab. Kita sholat zuhur berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.